Selamat datang kembali di perkuliahan analisis deret waktu. Nah, kali ini kita akan memasuki chapter yang baru, di mana dalam chapter ini kita akan mencoba mempelajari proses deret waktu yang tidak stasioner, gitu ya. Nah, jadi kita sudah tahu, kita sudah simpulkan bahwa ketika suatu deret waktu, setiap suatu proses itu adalah proses yang stasioner, maka akibatnya nilai-nilai dari YT itu akan terpusat ya di sekitar nilai min-nya gitu ya. Jadi salah satu realisasi, misalkan min-nya itu 0, maka realisasi dari YT itu untuk setiap T itu ya berarti di sekitar min-nya ya, seperti itu. Ya. Kemudian implikasi berikutnya itu adalah sebaran dari YT itu konstan ya, jadi fungsi variansinya itu konstan gitu ya. Jadi nggak mungkin bisa seperti ini gitu ya, tinggi banget ya, terus kadang-kadang kecil gitu ya, enggak ya, biasa konstan sih variansinya itu, sebarannya itu konstan. Namun ketika YT itu bukan proses yang stasioner ya, salah satu dari kedua hal ini tuh mungkin tidak terjadi gitu ya. Nah, sekarang saya hanya akan bahas ketika si YT itu tuh bukan proses stasioner, di mana bukan proses stasionernya itu karena nilai-nilai dari YT itu tidak memenuhi yang bagian ini nih. Jadi nilainya tuh tidak terpusat di sekitar min-nya, atau dengan kata lainnya tuh min functionnya itu tidak konstan. Nah, sekarang kita akan fokus ke suatu proses di mana min-nya itu tidak konstan. Kenapa bisa tidak konstan? Ya lagi-lagi karena ada tren dan mungkin karena ada seasonality. Nah, berikut kita akan membahas tentang tren terlebih dahulu. Jadi suatu proses deret waktu itu memiliki tren, itu bisa karena dua hal ini. Jadi bisa aja karena deterministic trend, atau bisa aja karena stochastic trend. Nah, kita akan bahas dulu yang deterministic trend. Nah, deterministic trend itu ya lagi-lagi karena di sini xt-nya itu adalah sebuah proses yang sudah stasioner ya. Jadi di sini tuh xt itu stasioner, artinya itu fungsi min-nya itu konstan. Tapi kita punya apa yang disebut dengan ini proses deterministik. Jadi mt itu adalah atau proses atau fungsi ya, fungsi deterministik ya. Jadi di dalam mt itu tidak ada random variable di situ ya. Di mt itu adalah fungsi kayak fungsi garis, fungsi kuadrat ya, terhadap p ya tentu saja. Nah, karena ini adalah fungsi deterministik, maka si YT itu akan mengakibatkan, jadi MT itu akan mengakibatkan YT itu adalah sebuah proses yang min-nya itu tidak konstan ya. Karena si YT itu sangat dipengaruhi oleh si MT, sedangkan si XT itu tidak memberikan dampak apa-apa ke min-nya si YT. Jadi benar-benar trennya si YT itu benar-benar karena si MT di sini. Nah, MT itu disingkat juga dengan sebutan fungsi min-nya ya. Nah, contoh yang paling gampang dari MT itu adalah beta 0 ditambah beta 1T. Jadi ketika beta 1 positif, maka semakin lama itu YT itu akan semakin lama semakin naik ya. Begitu pula kalau beta 1-nya itu negatif ya. Nah, kemudian tren yang kedua itu bisa juga disebabkan karena stochastic trend. Nah, contoh paling gampang dari tren stokastik itu adalah proses random walk ya, proses random walk. Nah, mungkin nanti kita coba saja di lab ya, dengan menggunakan R. Kita coba melihat realisasi dari proses random walk, dan Anda akan bisa lihat bahwa proses random walk itu memiliki tren ya. Trennya itu bisa tren naik, bisa tren turun, tergantung realisasinya. Dan itu bukan karena deterministic trend itu. Tren tersebut tuh terjadi bukan karena deterministik, tapi terjadi karena unsur stokastiknya ya. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa saya bahas. Kita akan lanjutkan ke yang bagian deterministic trend ya sekarang. Dalam kesempatan kali ini saya hanya akan membahas
dua buah deterministic mean function ya. Yang pertama itu ketika mean functionnya itu adalah linear ya, fungsi linear ya seperti ini. Dan kedua yang mean functionnya itu adalah yang berulang dengan period sebesar P gitu. Atau dengan kata lain di sini tuh ada seasonality ya. Nah, biasanya kalau yang linear trend ya antara beta 0, beta satunya ya positif atau negatif, maka dia akan cenderung naik ya. Kalau negatif berarti cenderung turun, tapi tentu saja ada suku stokastiknya ya, suku stokastik yang stasionernya, sehingga walaupun naik tuh dia nggak persis garis lurus seperti ini, tapi ya ada keacakannya lah di situ ya. Begitu pula dengan seasonality ya. Misalkan kalau P-nya itu, contohnya P-nya itu 4, berarti dia akan berulang setiap 4 ya gitu ya. 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian berulang mungkin di sini. Berulang lagi nih ya. Di sini lagi, di sini lagi, di sini lagi, di sini lagi. Nah, berulang lagi gitu ya. Tapi lagi-lagi tidak akan tepat ya karena ada keacakannya ya gitu ya. Jadi mungkin aja di sini ya, di sini gitu ya. Di sini gitu ya. Jadi yang putih itu mean-nya, yang deterministiknya, yang kuning itu yang realitis setelah ada keacakannya ya. Oke, kita akan bahas satu-satu mulai dari yang pertama, kemudian kita akan bahas yang kedua ya di dalam bab ini. Jadi sekarang kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu ketika kita time series kita atau deret waktu kita itu mempunyai sebuah linear trend ya. Nah, jadi di sini saya simbolkan dengan huruf kecil ya, Y1, Y2, YN. Nah, huruf kecil ini tuh sudah realisasi, berarti sudah angka ya, sudah berupa value ya. Dia tuh Y1 sampai YN tuh sudah realisasi dari suatu proses stokastik Y besar T. Kalau Y besar T itu adalah sebuah proses stokastik, jadi kalau saya ngomonginnya Y1 itu berarti lagi ngomongin random variable, tapi kalau saya sudah ngomongin Y kecil 1, berarti saya sudah ngomongin realisasi dari Y besar 1. Oke, nah sekarang jadi yang kita punya tuh sekarang tuh ini Y1 sampai YN dengan Y-nya itu adalah Y kecil, mereka tuh sudah angka, dan kita tahu bahwa Y1 sampai YN kecil itu adalah realisasi dari proses stokastik yang ini nih gitu ya. Proses stokastik MT ditambah XT, di mana si MT itu adalah linear trend ya. Nah, dari Y1 sampai YN data itu kita akan mencoba mengestimasi beta 0 dan beta 1 gitu ya. Tentu saja kalau N-nya itu kecil, maka beta 0 dan beta 1 itu mungkin tidak akurat, tapi kalau N-nya itu cukup besar, biasanya beta 0 dan beta 1 ini akan cukup akurat ya. Nah, estimasinya itu ya biasa dengan menggunakan least square estimation ya, dengan regresi linear biasa ya. Tentunya Anda harusnya sudah pernah dapatkan estimasi dari beta 1 tuh diberikan Y1 sampai YN kecil, estimasi beta satunya itu adalah ini ya, sigma dari K dari 1 sampai N ya, yaitu adalah YK dikurangin Y barnya ya. Y bar itu rata-rata dari Y kecil 1 sampai Y kecil N ya, dikali dengan ini K dikurangin K bar ya. Nah, ini dibagi semuanya dengan ini K dari 1 sampai N lagi, K dikurangin K kuadrat ya. Formula ini pernah kita turunkan mungkin di mata kuliah metode numerik ya, atau di mata kuliah statistika elementer harusnya pernah diturunkan ya. Kemudian untuk beta 0 tuh formulanya tidak terlalu susah, yaitu adalah ini Y bar dikurangin beta 1 topi dikali K bar ya. K bar itu adalah rata-rata dari 1 sampai N ya. K-nya ini kan jalan-jalan dari 1 sampai N. Berarti K bar itu rata-rata dari 1 sampai N. Nah, ini akan kita
ilustrasikan dalam sebuah contoh ya.